Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi manajemen proyek informasi teknologi. Manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama, personel, problem atau yang berkaitan dengan masalah produk, dan tambahan. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajemen senior, yang menentukan usaha dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajemen proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Yang ketiga, praktisi atau yang pemimpin tim terbagi atas 3. 1. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. 2. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. 3. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. 7. Mampu mengenali tim. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah yaitu sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah terbagi atas 3. Konteks, yaitu bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari koneksi tersebut. 2. Tujuan informasi, yaitu objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. 3. Fungsi dan unjuk kerja, yaitu mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang dokumentasi terbagi atas beberapa bagian. 1. Dokumentasi konsep proyek. 2. Dokumentasi kebutuhan proyek. 3. Dokumentasi persetujuan atau validasi. Keempat, dokumentasi lingkup proyek. Kelima, dokumentasi perencanaan proyek. Keenam, dokumentasi sosialisasi. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, dan terakhir, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, dan kekurangannya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, kemudian mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, dan manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen diri dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajemen proyek: kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impak,
banyak menggunakan pengaruh, motivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Ruang lingkup, perencanaan, perkiraan, penjadwalan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek terbagi atas dua. Satu, part chart adalah model jaringan gratis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Yang kedua, Gantt chart. Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.